Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah aksi nyata tugas 1.4.A.10 budaya positif di sekolah. Masih bersama saya Nur Wahid, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun pengajar praktik saya yakni Bapak Sudirahman dan fasilitator saya yakni Bapak Ismail. Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa. Pada kegiatan kali ini merupakan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah yang saya lakukan di sekolah saya yakni SMP Negeri 10 Satap Sayan. Lalu apa saja sih kegiatan yang akan saya lakukan pada aksi nyata kali ini? Mari kita ikuti bersama-sama kegiatan demi kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Melawi ini angkatan 4 memiliki tugas untuk saling berbagi terhadap Bapak dan Ibu semua yang ada di lingkungan sekolah, tentunya berkaitan dengan budaya positif sekolah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian program ini, karena memang program ini disajikan bagaimana kita
memulainya dari dalam diri kita, tidak memulainya dari atas. Kalau dulu mungkin beberapa tahun-tahun yang lalu berkaitan dengan guru dan sebagainya, itu kita menerimanya dari kementerian, dari atas dan sebagainya. Dan hal ini bagaimana dalam program khususnya nanti yang berkaitan dengan pola penggerak, ada PSP, ada apa lagi ya, POP dan sebagainya, itu memulainya adalah dalam diri lingkungan sekolah itu. Oleh karenanya pada kegiatan ini, pada program ini, bagaimana seorang guru itu mampu nantinya muara akhirnya adalah melahirkan siswa dan siswi yang memiliki profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ditopang oleh yang namanya budaya positif, ditopang oleh nanti bagaimana seorang guru itu mampu mencetuskan, mampu memahami dari filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Karena selama ini kita yang namanya Ki Hajar Dewantara itu paling tahu hanya Temburi, Handayani, tidak tahu selebih dan selebihnya. Sementara kita di Ki Hajar Dewantara kita baru tahu bahwasanya ada logo Temburi Handayani. Dan kita hanya tahu bahwasanya setiap tanggal 2 Mei itu ternyata diadakan dan diselenggarakan yang namanya Hari Pendidikan Nasional, ternyata mengambil dari tanggal lahir dari Ki Hajar Dewantara, sang pemilik atau sang pencetus yang namanya kemerdekaan dalam pembelajaran. Nah, apa kaitannya dengan budaya positif? Kenapa kok kita harus melihat pada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Kemudian kita harus menilai bagaimana seorang guru, nilai dan peran guru. Mungkin kita hari ini diikat oleh sebuah profesi guru, tapi ada yang lebih juga mengikat kembali adalah nilai dan peran dari guru tersebut. Kemudian setiap orang nanti profil pelajar Pancasila itu juga nanti ditopang oleh visi ataupun harapan kita sebagai seorang guru terhadap siswa-siswa kita di kelas nantinya. Nah, di halaman ke-3, mohon maaf ya Bapak Ibu karena keterbatasan kita sarana dan prasarana yang tidak memadai, khususnya pada listrik dan lain sebagainya, sehingga mengharuskan kita menggunakan printout seperti ini. Sementara kalau kita kuatkan sebenarnya bisa menggunakan listrik, genset dan sebagainya, namun keterbatasan kekuatan, keterbatasan kompetensi sehingga harus menggunakan selembaran ini. Mudah-mudahan ini mewakili pengetahuan kita tentang budaya positif di sekolah. Nah, melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang menjadi ucapannya saat itu? Dikatakan bahwasanya anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Hari ini kita tidak bisa memaksakan anak itu ikut apa yang kata kita. Contoh misalnya, kamu harus juara 1, kamu harus ini, kamu harus itu. Seolah-olah saat itu kita memaksakan kehendak kita tanpa memikirkan potensi anak. Sementara yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya setiap anak itu adalah tumbuh berdasarkan kodratnya masing-masing. Nah, pemikiran tersebut juga sejalan dengan konsep agama bahwasanya manusia lahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Fitrah itu adalah kesucian dalam diri yang dimiliki oleh berdasarkan potensi masing-masing yang sudah didapat dan dibawa sejak dia berada dalam kandungan. Jadi ini akan merubah mindset kita tentang bagaimana cara kita seharusnya mendidik. Nah, tentunya melatih bagaimana lagi kesabaran kita. Nah, bagaimana fitrah itu tumbuh? Maka fondasi pendidikan yang seharusnya ada pada keluarga. Tidak bisa kita guru di sekolah mati-matian ini itu segala macam. Kalau tidak ada dukungan dari dalam, dari keluarga, maka yang menentukan baik dan buruknya anak, kemudian yang membentuk karakteristik anak, pertama itu adalah keluarga. Kalau berdasarkan fitrah lahirnya manusia, karena lahir manusia itu yang dihadiri adalah
yang menyaksikan, menunggu, menanti itu adalah keluarga, bukan orang lain, bukan guru tentunya. Nah, maka khususnya seorang ibu nih, ayah di rumah, abang, kakak, itulah yang akan membentuk karakter anak. Kalau di rumah anak mendapatkan perlakuan keras, maka besarnya pun kemungkinan bisa jadi keras. Nah, gitu ya. Itu yang diinginkan dari fitrah manusia berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya ayo tumbuhkan anak itu berdasarkan kodrat masing-masing. Termasuk diantaranya adalah tumbuh kembangnya peserta didik dalam memiliki nilai budaya positif yang dapat diterapkan baik di sekolah maupun keluarga dan masyarakat. Dalam membangun budaya positif, guru tidak dapat bekerja sendiri. Nah, ya, guru sekali lagi dalam membentuk karakter anak, dalam membentuk kebiasaan-kebiasaan di sekolah, saya yakinlah bapak dan ibu guru lebih paham bagaimana mengajar anak dengan baik dan benar, membimbing anak dengan baik dan benar. Tapi sejatinya dan sesungguhnya kita tidak bisa bergerak sendiri. Tidak bisa bergerak sendiri. Apa yang mampu menggerakkan kita? Kolaborasi. Mungkin dengan kita anak itu takut, segan, bisa saja dengan Bu Ruli curhatnya. Bu Ruli, bagaimana ini caranya gini? Kalau saya misalnya caranya lebih kepada kekerasan, mungkin Bu Ruli bisa dari hati. Kalau saya lebih dari hati, mungkin Bu Hadiawati bukan hanya dari hati, tapi dari pikiran juga hati. Bagaimana dia lebih mengenal karakter anak ini. Anak ini Pak begini. Oleh yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Sesungguhnya kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, disebutkan bahwasanya artinya guru harus mampu mengkolaborasikan diri dengan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan. Terutama dalam hal ini tentunya sebagai koreksi kita adalah komite dan masyarakat. Jadi mulai hari ini mungkin yang tercetus sampai hari ini di masyarakat kita, ketika anak sudah berangkat dari rumah, disekolahkan, baliknya akan baik misalnya, akan baik. Atau selanjutnya dari rumah anak itu orang tua tidak sanggup misalnya kan, diantar ke sekolah, harapannya baik. Sesungguhnya bukan itu. Sesungguhnya pendidikan yang baik itu adalah dimulai dari keluarga dulu. Kita hanya sebagai penumbuh. Ibaratkan kata Ki Hajar Dewantara itu, murid atau peserta didik itu adalah ibaratkan benih. Nah, benih-benih persemayan yang tumbuh tergantung siapa yang merawat. Kalau kita merawatnya baik, tumbuhan itu tentu akan menghasilkan tanaman yang baik. Meskipun ada hama, tantangannya hama. Mungkin tantangan kita selain hama hari ini apa? Teknologi. Tantangan lain apa? Mungkin di sekitar kita lingkungan tantangannya. Nah, oleh karenanya 2 peranan penting, 3 kolaborasi. Yang pertama adalah guru, yang pertama adalah keluarga, guru, kemudian lingkungan, masyarakat, komite dan sebagainya. Perlu adanya kerjasama. Oke. Selanjutnya, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka pendidik hanya mampu menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang dimiliki anak tanpa adanya paksaan, ancaman, agar dapat memperbaiki karakter tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jadi kalau berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, guru bukan sebagai perubah, tapi guru adalah sebagai penuntun untuk anak itu tumbuh kembang, arahan, bimbingan dari kita semua. Nah, apa fungsi dari budaya positif di sekolah? Budaya positif ini kan kebiasaan-kebiasaan baik lah, ya. Kebiasaan-kebiasaan baik yang seharusnya dimiliki oleh seorang pelajar sebagai pembeda bagi mereka yang belajar dan bagi mereka yang tidak belajar. Budaya positif ditujukan untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Diperlukan budaya positif yang menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik berupa sikap, perbuatan, segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah sehingga karakter anak akan terbentuk dengan baik dan potensi anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah,
kalau di rumah ataupun di sekolah sekarang itu yang bagaimana dalam benak kita, kan saya tanyakan dengan rekan-rekan di sana ya, Pak, bagaimana dengan murid-murid Bapak di sana? Oh, Pak, murid saya tuh sikit-sikit nanyakan pulang, sikit-sikit nanyakan pulang. Ternyata sama, lingkungan itu sama. Pak, baru kita tidak masuk, misalnya kita atau guru pun terlambat masuk, ataupun guru yang bersangkutan tidak datang, tugas belum sampai, udah nanya, Pak, pulang nggak? Pak, pulang nggak? Nah, itulah peran kita, bagaimana menjadikan sekolah itu nyaman untuk anak-anak kita, bagaimana sekolah itu menjadikan menumbuhkan nilai-nilai karakter bagi anak-anak tersebut. Itu tugas kita hari ini. Jadi pengetahuan, nilai dan lain sebagainya itu nomor sekian. Yang penting adalah bagaimana dia tumbuh kembang, memiliki sikap dan perbuatan sebagai pengamalan nantinya yang akan dikenang sampai dia tumbuh dewasa. Coba kalau hari ini kita ingat kenang-kenang sekolah kita masa lalu, yang diingat pasti kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di sekolah. Bahkan ada kegiatan yang sifatnya haru, sakit, itu juga masih terkenang di kita, sehingga bahkan sampai terbawa kepada cara kita ngajar. Oh, dulu guru saya itu kalau ngajar bawa penggaris, sikit-sikit mukul, terlambat sedikit kuku panjang, habis kena pukul. Itu yang kita ingat. Tapi ada, oh Pak, saya dulu itu punya guru namanya, mohon maaf, misalnya namanya si A. Oh, dia itu Pak luar biasa kalau ngomong santun, ini itu segala macam. Itu yang akan kita kenal. Nah, siswa kita juga akan demikian nantinya. Kalau hari ini kita keras, maka mungkin yang akan dikenal juga yang keras tentang cara mendidik ucapan kita misalnya. Nah ya, Pak, Bapak itu aja, Pak, Ibu itu aja, saya dulu punya guru, seperti itu yang akan diceritakan. Oleh karenanya, tugas kita hari ini adalah bagaimana membentuk budaya itu sehingga anak-anak kita juga memiliki perkembangan karakter yang sesuai yang pernah kita tanamkan meskipun tidak melalui ucapan, perbuatan misalnya. Seterusnya. Nah, sekarang nilai dan peran guru. Peran guru itu ada yang pertama adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, kemudian berpihak pada murid dan inovatif. Yang pertama, guru adalah sebagai orang yang mandiri. Mandiri di sini bukan hanya berarti mandi sendiri, tapi guru juga harus mampu menempa diri dia tanpa bantuan dari orang lain. Harus berpikir sendiri bagaimana menjadikan siswa-siswa kita itu memiliki karakter baik. Karena tujuan dari nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila itu bukan hanya pada IQ, tapi bagaimana dia hidup, bagaimana dia berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan profil pelajar Pancasila itu tadi sebagai fondasinya. Kemudian guru harus sering-sering reflektif, koreksi diri. Itu udah benar belum apa yang saya ajarkan tadi? Tepat enggak yang kita sampaikan? Sudah sesuai belum dengan karakter anak yang dimauin anak? Jangan-jangan selama ini kita baru sekedar memaksakan kehendak. Memang saat ini kita juga dipaksakan untuk mengejar yang namanya ketercapaian kompetensi. Target KKM 6575. Sementara ulangan anak tidak pernah sampai segitu kan? Paling kalau ulangan paling dapatnya 3,5, 4. Nah, ya. Sementara target capaian kurikulum kita tinggi. Bahkan kalau di SMP itu udah tidak boleh lagi yang namanya KKM-nya di bawah 65, paling enggak 75. Nah, seperti itu ya. Dan kita juga dibebankan oleh materi-materi yang cukup berat. Sementara anak-anak kita, khususnya bagi kita lah yang berada di pedesaan, kelas 1 itu megang pensil bon masih gemetar. Ya, mungkin kalau mereka yang ada di kota yang sudah memang dapat materi dari TK dan sebagainya. Nah, oleh karenanya guru di sini dituntut untuk reflektif, menyesuaikan diri, mengoreksi diri
memberikan materi itu sudah tepat belum atau sudah sesuai belum dengan materi yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, setidaknya kalau saya semester kemarin, pertengahan semester udah tidak lagi lah Bapak Ibu mengajar yang namanya materi itu. Yang penting anak itu paham. Percuma kalau kita ngejar materi sementara anak tidak paham dan tidak dapat dan tidak bermakna sama sekali. Bahkan 7 langkah dari pintu murid dan lupa apa yang disampaikan guru. Nah, oleh karenanya perlu yang namanya reflektif. Kemudian yang kedua, guru juga diperlukan kolaboratif, saling tanya. Bu, kalau ibu ngajar kelas 8 tuh bagaimana? Bu, kalau ibu ngajar di kelas 7 tuh bagaimana? Bu, kalau anak ini yang ibu pahami bagaimana? Dulu Pak, saya di kelas 2 itu anaknya baik Pak. Kok sekarang jadi gini Pak ya? Nah, berarti ada ketingkatan, setiap anak itu memiliki tambah usia, tambah pengetahuan. Nah, itu juga harus kita tambah kolaborasi, tambah pengetahuan, tingkatkan kompetensi melalui kolaboratif itu. Kemudian yang selanjutnya, guru juga harus inovatif. Apa sih inovasi itu? Perubahan ya. Jangan berjalan di tempat. Ya. Hari ini kan mau tidak mau nih kita dihadapkan dengan pendidikan yang berbasis teknologi ya. Ya. Bahkan saya berkeinginan untuk bagaimana anak-anak SMP itu ulangan menggunakan CBT. Tidak lagi pakai kertas, pensil. Setelah ulangan nilai langsung keluar. Nah, perlu adanya inovasi. Inovasi itu didapat dari kolaborasi itu. Tanya sana sini bagaimana cara, gitu ya. Jadi jangan malu untuk melakukan perubahan, jangan malu untuk saling kolaborasi. Mungkin selama ini apa yang kita lakukan kurang pas. Mungkin selama ini apa yang kita lakukan hanya sekedar ingin mencapai kepuasan diri dalam melakukan pembelajaran tanpa mengingat bagaimana anak dan peserta didik kita itu memiliki kemampuan yang lebih, bahkan lebih kreatif daripada kita. Kemudian berpihak pada murid. Nah, berikan waktu seluas-luasnya kepada siswa untuk bertanya. Yang sulit di kita itu apa lah Bu? Kalau di saya lah dalam pembelajaran, memunculkan siswa yang mempunyai keberanian untuk bertanya. Itu saya tuh kalau di jam pelajaran saya. Sampai-sampai saya habis pikir, pertama saya tidak tahu bahasa setempat, sementara anak itu bertanya menggunakan bahasa setempat, daerah lah bahasanya. Sampai ada penerjemah khusus saya tuh, Mahamya Staji kalau dulu angkatan si Kak Dian Wulandari, karena dia fasih dalam berbahasa Indonesia. Kalau seperti itu terus, otomatis saya yang ketertinggalan gitu, saya yang tertinggal. Mau tidak mau sedikit-sedikit saya harus belajar bahasa daerah. Karena belajar bahasa daerah itu mungkin membutuhkan waktu dan proses yang lama. Mau tidak mau di akhir saya dapatkan strateginya. Ternyata apa yang saya sampaikan di 15 menit terakhir, silahkan kalian buat satu buah pertanyaan penting. Kamu tulis, tidak perlu tidak perlu dikasih nama kalau misalnya kamu malu ataupun kamu takut. Ternyata pertanyaan-pertanyaannya itu berkualitas walaupun menggunakan bahasa daerah dengan tulis tangan itu. Bahkan kalau tulis tangan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan khususnya pembelajaran saya pembelajaran pagi. Nah, selama ini kan kita ngajar, kesempatan bertanya sedikit, ada mau bertanya? Diam, tidak ada. Sebenarnya dia ingin bertanya, hanya tidak tahu nyusun bahasanya. Akhirnya saya suruh tulis. Nah, ya, itu peran dan fungsi kita bagaimana menjadikan mereka keberpihakan kepada peserta didik. Saya tidak berbicara masalah kurikulum baru dan sebagainya, bahasanya nanti ada bahasa proyek. Nanti itu silakanlah siswa-siswa kita kalau yang belum ajari dia kegiatan-kegiatan suruh membuatkan hasil karya dan sebagainya. Kemudian setiap di bawahnya itu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menuntun terciptanya sebuah lingkungan positif. Kalau kita selalu mengucapkan yang baik, kemudian mungkin kalau kita datang dengan pakaian yang rapi, anak kita pun juga akan ikut rapi, walaupun tanpa harus kita paksakan dia. Mohon maaf sekali lagi,
Ini sebenarnya koreksi diri juga. Kalau kita datang lebih tepat waktu, mungkin anak kita lebih tepat waktu. Selama ini yang terjadi apa? Siswa kita yang nunggu kita. Ini koreksi pribadi lah, ya, koreksi pribadi, dan mungkin sulit untuk menciptakan budaya itu kalau tidak memulainya adalah daripada diri kita. Nah, itu profil pelajar Pancasila ada tertuang di situ. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Akhlak agama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada bagaimana dia bernegara. Itu muara akhirnya. Kemudian berkebinekaan global. Apa yang diinginkan dari kebinekaan global itu? Mengenal dan menghargai budaya. Jangan sampai anak-anak kita tuh karena dia beda dengan kita dioloknya. Ya, budaya mereka datang, budaya mereka berbeda dengan kita olok. Nah, ya, komunikasi dan interaksi antar budaya. Nah, mungkin ini salah satunya berkebinekaan global itu tadi. Saya lah Bapak Ibu. Saya membeli susu. Saya membeli susu saset. Tapi di toko itu karena bahasa di tempat saya itu saset itu adalah kampil, ternyata saya dimarah oleh toko itu. Pak, Bapak kalau di sini jangan beli susu bahasa kampil. Emang kenapa, Bu? Ternyata kampil itu adalah barang minuman yang terlarang kalau di sini, ya. Kan saya bilang, Bu, ada nggak di sini susu kampil? Bingung dia susu kampil itu, karena setahu kalau bahasa sini kampil itu minum-minuman yang tidak baik lah kalau menurut ibu di toko itu. Jadi, Bu, ya tetap susu saset. Oh iyalah, susu saset. Ada lagi kejadian, mohon maaf nih jika ini bahasa di sini bahasa tidak baik dan tidak berkenan. Saya naik mobil kebetulan naik mobil pick up. Karena yang bawa itu laju dan jalannya berliku-liku, dengan bahasa saya di sana ngepot Pak. Ternyata bahasa di sini itu ngepot itu adalah perbuatan ataupun tindakan yang tidak asusila. Tindakan asusila lah. Nah, itulah. Jadi berkebangsaan global itu jangan sampai komunikasi interaksi antar budaya itu disalahgunakan, padahal disebabkan oleh beda bahasa. Nah, kemudian berkebinekaan global itu adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi kalau dalam kebinekaan global itu urusan untuk PKN itu udah paham semua lah. Intinya satu kan, berbeda-beda tetap satu tujuan Indonesia. Oke, kita hari ini sebagai guru yang tadi tugasnya adalah menuntun peserta didik untuk tumbuh kembang mereka. Kira-kira apa harapan Bapak Ibu tentang peserta didik kita nanti? Ada yang bisa menyampaikan? Apa harapan Bapak Ibu tentang peserta didik kita nanti? Ada enggak harapannya? Kalau kita genggamkan, anggap di sini ini adalah sebuah seseorang yang penting dalam diri kita. Jika genggaman ini kita tukar dengan 1 miliar, rumah satu, itu tetap kita genggam. Bisa nggak genggaman ini misalnya? Tentukan dalam genggaman itu adalah orang yang berarti dan yang terpenting dalam diri kita. Kita pikirkan salah satunya. Apa yang penting dalam hidup kita? Ya. Membentuk manusia yang berkualitas. Jika di genggaman ini adalah orang-orang yang terpenting dalam diri kita, yang kita tukar dalam bentuk apapun tidak bisa. Mau ditukar rumah satu, tidak bisa. Ditukar mobil satu, tidak bisa. Ternyata sekali kita buka dalam genggaman ini adalah keluarga yang tidak akan bisa kita tukar dengan apapun. Itulah bagian dari harapan kita. Nah, kalau kita bisa seperti itu terhadap peserta didik kita, saya yakin peserta didik kita pun
akan menjadi manusia yang tadi yang kata Bu Hadewati, berkarakter, berwawasan, apalagi berakhlak mulia, cerdas, terampil dan sebagainya. Tapi jangan sampai ditukar oleh waktu kita. Jangan sampai ditukar oleh tadi kesibukan kita. Kita fokus ketika di kelas, fokus di kelas. Ketika di rumah, fokus di rumah. Yang menjadi masalah hari ini, pribadi saya, ketika di rumah memikirkan sekolah, ketika di sekolah memikirkan di rumah, dan lain sebagainya. Ya, itu apa bahasanya ya? Kita tidak fokus. Apalagi guru hari ini mungkin lebih banyak administrasi dibandingkan dengan mengajar di kelas. Seterusnya dan seterusnya. Setiap guru pasti mempunyai visi pengelolaan dan melakukan perubahan yang positif. Yang pertama adalah ingin menjadikan sekolah tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik kita. Menginginkan siswa didiknya sebagai insan yang tumbuh kembang, fondasi kokoh sebagai generasi cerdas, berwawasan global, berprestasi dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa terbentuk apabila kita sudah mewujudkan budaya-budaya positif di sekolah. Sekolah punya aturan, punya aturan. Kalau sekolah secara umum punya aturan, maka kelas juga harus punya komitmen. Apa? Mungkin kalau Bapak Ibu mengajar ada yang namanya kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas? Datang tepat waktu, tiket tepat waktu, sekolah harus selalu bersih, sekolah siswa harus berpakaian rapi, kemudian rambut tidak boleh panjang, kuku harus selalu dipotong, bersepatu. Kalau ya kesepakatan kelas itu kita kita terapkan saja, luar biasa. Tidak perlu lagi tuh yang namanya aturan-aturan kelas, dengan sendirinya anak akan mengikuti. Selama ini kita tidak ada ketegasan, kemudian kita tidak ada komitmen kita terhadap siswa aja terkadang tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Hanya anak aja yang suruh jalan, sementara kita tidak mau ikut berjalan sama mereka. Mungkin kalau yang lebih paham ini guru-guru SD lah yang luar biasa. Kalau guru-guru SMP ini kan sistemnya mata pelajaran, datang jam dia, datang kasih materi, paham paham mata pelajarannya udah cukup. Tapi kalau SD bukan hanya itu, IPA harus paham, IPS harus paham, matematika harus ngerti, PKN harus semuanya. Jadi tidak salah kalau kita menyebutnya guru SD itu adalah seorang profesor, karena dia bukan hanya dari mata pelajaran yang wajib tuh, matematika, IPA, IPS, apalagi PKN, bahasa Indonesia. Bukan hanya 5 mata pelajaran yang wajib itu, tapi dia juga harus membentuk karakter anak, dia juga harus membentuk prestasi anak. Bagaimana anak itu mencapai nilai KKM. Kalau kita datang mata pelajaran bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris sudah, anak-anak baik di jam mata pelajaran bahasa Inggris, tidak peduli di jam mata pelajaran lain. Nah, itu tugas dan peran kita sebagai guru, tidak hanya memfokuskan terhadap satu mata pelajaran, tapi memfokuskan kepada semua lingkungan yang ada di sekitar. Kalau yang dikatakan oleh beberapa tokoh itu, khususnya Pak Nadiem Makarim itu pernah mengatakan bahwasanya, kalau saya tidak salah jiplak, nilai itu tidak tidak harus menghasilkan siswa yang sukses ya. Nilai itu tidak menentukan siswa itu sukses. Di kelas itu juara 1, juara 2, juara 3, tapi nanti berikutnya belum tentu. Bahkan terkadang anak-anak yang kita anggap selama ini di sekolah itu geram dan sebagainya, nakal dan sebagainya, mungkin aktif lah bahasanya, justru dia yang lebih sukses daripada siswa-siswa tadi yang berprestasi. Oleh karenanya yang diperlukan adalah karakter. Karakter itu bisa terbentuk bagaimana guru bisa membentuk budaya positif atau budaya baik di sekolah. Melalui tadi, tidak usah jauh-jauh melalui peraturan sekolah, jangan. Melalui kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, asalkan itu dibuat bersama, disepakati bersama dan dijalankan sama-sama, insya Allah
itu juga akan berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya ada kebutuhan dalam diri manusia itu. Kebutuhan dasar dalam diri manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita pikirkan bahwasanya ketika kita mengajarkan kepada peserta didik kita itu untuk masa depan mereka, bukan untuk hari ini. Kalau kita hari ini mungkin yang dipikirkan adalah nilai kurikulum tercapai. Sementara kita tidak memikirkan kedepannya anak ini mau jadi apa, bahkan anak itu pun belum tahu mau jadi apa. Maka tugas kita adalah kita yang mengarahkan untuk mencapai sebuah cita-cita dia. Tadi itu yang saya sampaikan bahwasanya anak itu adalah benih. Nah, tumbuh dengan tidaknya benih itu tergantung siapa? Pak Tani, kita lah nih yang merawatnya. Nah ya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, cinta kasih dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Ada anak-anak tuh yang selama ini minder karena kita tidak perhatian terhadap dia, atau anak-anak itu mohon maaf degil, bahasa kita degil, ataupun aktif hanya sekedar untuk mencari perhatian kita, karena selama ini kita tidak memperhatikan. Kita memperhatikannya yang pintar, mohon maaf, kemudian yang nakal, tanpa memperhatikan yang diam. Nah, ya. Jadi anak itu juga perlu merasakan cinta dan sayang sebagai bentuk diterima atau tidaknya dalam diri dia, keberadaan dia di suatu tempat itu. Yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadikan kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Pernah tidak ibu nyuruh anak menggambar? Nyuruh anak menggambar pernah? Kemudian ditanya enggak? Ini gambarnya apa? Oh, gunung. Gunung tuh apa? Kita enggak lihat, kasih nilai. Bahkan kita, oh ini nak, kurangnya ini. Jadi itu yang kurang, penguasaan itu yang kurang. Jadi anak dikasih tugas gambar itu hanya sekedar untuk memenuhi waktu supaya pas ketika jam belajarnya, tanpa kita koreksi ulang. Ya, ini gambar apa nih? Ayo, gambar bebek. Kenapa kamu gambar bebek? Bebek itu ada ke bebek itu kok warnanya ungu misalnya. Setahu Bapak kalau bebek itu warnanya hitam atau putih atau hitam putih. Ada ke bebek itu warnanya misalnya biru misalnya. Sementara dia, penguasaan itu kita tidak mengajar dan mengarahkan dia itu. Ya. Padahal mereka sudah menjadikan diri dia terampil, hanya tidak tahu meletakkan warna. Itulah perlunya. Kemudian ada kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan atau kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Ingat Bapak Ibu sekalian, anak itu tidak harus pintar dalam bahasa Inggris, bisa saja dia pintar dalam matematika. Atau tidak semuanya, justru dia terampil dalam hal olahraga. Berikan kebebasan untuk memilih itu. Nah, tentunya dimulai dari lingkungan keadaan, tapi perlu untuk mencapai ini kebebasan, kemudian penguasaan dan sebagainya, perlu adanya daya dukung dari sekolah sarana dan prasarana lah tentunya. Ya, dari sekian banyak materi yang sudah saya sampaikan ini, ada beberapa materi lagi yang belum disampaikan. Saya mintakanlah kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk membaca lebih lanjut tentang materi-materi yang ada itu. Pada akhirnya budaya positif yang sudah sampaikan tadi menurut Ki Hajar Dewantara pada kesimpulannya adalah harus berasal dari internal diri sendiri. Disiplin dibangun terlebih dahulu dari dalam diri supaya untuk memperoleh kemerdekaan belajar. Intinya semuanya harus
kembali kepada diri kita. Tadi tidak harus sekolah, tapi bisa dimulai. Budaya positif itu bisa dimulai dari ke kelas. Tidak harus dari sekolah, tapi budaya positif itu bisa dimulai dari kelas. Ingaso bangun apa kata Ki Hajar Dewantara? Dari belakang mendorong, dari tengah guru memberikan ide, dari depan guru sebagai motivator atau keteladanan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk menanamkan budaya-budaya positif di dalam kelas. Semuanya adalah dimulai dari diri kita. Semoga apa yang kita lakukan nantinya menjadi buah manis untuk peserta didik kita, dan mereka mengenang kita juga sebagai orang yang berketeladanan. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Baik ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas kebersamaan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi kalian ke dalam dua kelompok untuk mengisi yang ini. Yang pertama adalah keyakinan dalam sebuah harapan, kemudian keyakinan yang tidak akan pernah kita lakukan dan tidak akan pernah kita ulangi. Akan ada dua kelompok. Yang pertama keyakinan yang menjadi harapan kita, kemudian yang kedua adalah keyakinan yang tidak akan pernah saya lakukan dan tidak akan pernah saya ulangi. Dimulai dari saya hitung 1, 2 berarti kelompok 1 dapat 1, hitungan 2 berarti dapat kelompok 2. Saya ulangi ya, dari dia 1, 2. Keyakinan telah itu Bapak pilih sendiri. Kalau punya 2 berarti saya kasih 2. Pak, saya kurang Pak, saya kasih 2, keyakinan 2. Kita tempel ke situ. Orang yang ada satu 2. 5 orang. Satu keyakinan. Ya, saya lupa. Kelompok 1 isinya harapan. Tadi kelompok 2 ya, kelompok 1 ini isinya harapan. Tadi kata-katanya yang ini isinya adalah larangan. Kata-katanya itu apa tuh? Iya benar. Langsung ke bawah. Banyak buat. Iya, percaya diri, mantap. Mantap, gas, rapi, mantap. Lanjut. Siapa lagi? Ya boleh, kita banyak-banyaknya. Ada yang punya ide baru, masukkan lagi. Punya ide baru, Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Nilai tinggi, oke. Tak bisa baca tulis
banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Dan di sekolah pakai kaos lain, bukan kaos sekolah, dan tidak pakai seragam. Ini diperbaiki. Di semester ini di tahun 2022 lagi kesal dalam hati biasa, tapi ketika kesal dalam hati tunjukkan kalau kita merasa senyum. Ya. Saya yakin Marcel, depan. Ya. Kalau bukan dari sekarang siapa lagi? Jadi pasti kalian jadikan ini semangat. Kalau kamu kurang, kalau guru yang lain kenapa saya C angkat jadi B, angkat jadi A. Susah nggak Pak? Nggak susah. Orang belajar itu kalau saya bukan dari keilmuannya, keilmuan itu mudah lah tinggal dibaca, tapi sikap tidak punya berbuat itu yang harus kita lakukan. Datang sekolah pakai seragam, pakai sepatu, datang tepat waktu, guru di kelas yang lagi itu guru di kan, hati. Saya sudah tahu. Saya Ruli Nismaneni, Guru Seni Budaya SMP 10 Tatap Sayan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nur Wahid yang telah melaksanakan programnya, yaitu seri Guru Berbagi Budaya Positif di Sekolah.
karena materi yang beliau sampaikan tadi itu sangat bermanfaat dan berguna bagi kami guru-guru di SMP 10 Satapsayan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 9 SMP 10 Satapsayan luar biasa hari ini. Bersama Pak Nur Wahid, kami menyusun dan membuat kesepakatan yang akan menjadi keyakinan kelas kami. Semoga semua dapat kami terapkan. Membuat kami di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak Indonesia Maju. Demikian persembahan dari saya, aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Semoga dari kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, mulai dari guru berbagi kepada teman sejawat, kepala sekolah di SMP Negeri 10 Satapsayan tentang budaya positif di sekolah, yang dilanjutkan dengan kegiatan menyusun keyakinan kelas bersama siswa, menerapkan kemudian memberikan penguatan kepada siswa. Semoga ini benar-benar menjadi budaya positif di sekolah kami, khususnya di SMP Negeri 10 Satapsayan. Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa, demikian persembahan dari kami. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.